Fatur Putra Rahmawan dengan NIM 2500632. Di sini saya akan menjelaskan chapter 5 yaitu adaptasi terhadap program latihan anaerobik. Latihan anaerobik adalah latihan intensitas tinggi yang bergantung pada sistem energi tanpa oksigen, sistem fosfagen, dan glikolitik. Latihan seperti spin, pliometrik, dan latihan beban memicu berbagai adaptasi pada sistem saraf, otot, jaringan ikat, endokrin, dan kardiovaskular. Pertama ada adaptasi neural. Adaptasi sentral, pusat motor korteks otak meningkatkan aktivitasnya saat tubuh berusaha menghasilkan tenaga maksimal. Latihan beban meningkatkan rekrutmen motor unit fast twitch serat tipe 2 melalui jalur kortikospinal. Selanjutnya ada adaptasi motor unit. Menurut size principle, motor unit direkrut secara berurutan dari yang berjumlah kecil atau slow twitch ke yang besar atau fast twitch. Pada latihan eksplosif seperti lompat atau Olympic weightlifting, tubuh dapat melakukan selective recruitment, yaitu mengaktifkan motor unit bertahanan tinggi terlebih dahulu tanpa harus merekrut semua unit secara berurutan. Selanjutnya ada neuromuscular junction. Latihan anaerobik meningkatkan luas area neuromuscular junction dan memperbaiki kemampuan transmisi sinyal saraf ke otot. Selanjutnya ada reflex potentiation. Latihan beban meningkatkan respon refleks myotatic stress reflex hingga 19-15%, sehingga meningkatkan produksi gaya tanpa tambahan energi ekstra. Selanjutnya, yang kedua itu ada adaptasi otot. Yang pertama, hipertrofi otot. Hipertrofi terjadi melalui peningkatan sintesis protein kontraktif, aktin dan myosin, serta pertambahan jumlah myofibril. Proses ini diatur oleh jalur aktivi atau mTOR yang aktif serta saat serabut otot mengalami beban mekanik. Kerusakan otot akibat latihan juga menstimulasi pertumbuhan. Hipertrofi signifikan biasanya terlihat setelah lebih dari 16 sesi latihan. Selanjutnya ada hiperplasia. Peningkatan jumlah serat otot. Hiperplasia terbukti pada hewan, tetapi masih diperdebatkan pada manusia. Jikapun terjadi, kontribusinya sangat kecil, yaitu kurang dari 10%. Selanjutnya ada transisi tipe serat otot. Latihan anaerobik menyebabkan pergeseran dari serat tipe 2X ke 2A, lebih oksidatif. Perubahan ini terjadi lebih awal pada wanita setelah 4 sesi latihan, pada pria setelah 8 sesi latihan. The training membalik proses ini. Selanjutnya ada adaptasi arsitektur. Latihan kekuatan meningkatkan sudut panasi dan panjang fasikel otot, meningkatkan kemampuan transmisi gaya ke tulang dan tendon. Selanjutnya ada adaptasi biokimia. Yang pertama ada peningkatan simpanan ATP dan keratin fosfat hingga 28% dan 18%. Yang kedua ada peningkatan konsentrasi glikogen otot hingga 112%. Selanjutnya ada peningkatan kapasitas buffering menoleransi asam laktat hingga 16-38%. Yang ketiga itu ada adaptasi jaringan ikat. Yang pertama itu ada tulang. Latihan anaerobik meningkatkan kepadatan mineral tulang melalui aktivitas osteoblast. Tulang merespon beban melebihi minimal estimasi strain atau MES. Latihan kekuatan multisendi, squat, power clean, deadlift adalah pilihan terbaik karena langsung memberikan tekanan aksial pada tulang belakang dan pinggul. Adaptasi tulang membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan, tetapi proses osteogenesis dimulai sejak sesi pertama. Selanjutnya ada tendon, ligamen, dan fascia. Latihan intensitas tinggi menstimulasi peningkatan diameter kolagen, jumlah ikatan kovalen, dan kepadatan fibrir kolagen, sehingga tendon menjadi lebih kaku dan kuat dalam menahan gaya. Intensitas tinggi diperlukan, intensitas rendah tidak cukup merangsang adaptasi ini. Selanjutnya ada kartilago.
Kartilago bergantung pada difusi cairan sinovial untuk nutrisinya. Latihan moderat cukup untuk menjaga ketebalan kartilago. Imobilisasi justru berbahaya karena mempercepat degenerasi kartilago. Yang keempat itu ada adaptasi endokrin. Pertama itu respon hormon akut. Setelah latihan anaerobik, kadar testosteron, growth hormone, dan kortisol meningkat hingga 30 menit. Semakin besar massa otot yang terlibat dan semakin pendek interval istirahat, semakin besar respon hormon. Selanjutnya ada perubahan kronis. Konsentrasi hormon basal atau saat istirahat tidak hanya berubah secara konsisten akibat latihan jangka panjang, namun respon reseptor androgen meningkat 48-72 jam pasca latihan, terutama pada program volume tinggi. Yang kelima itu ada respon kardiovaskular dan pernapasan. Yang pertama itu ada akut, tekanan darah, denyut jantung, curah jantung, dan volume sekuncup meningkat signifikan saat latihan beban. Tekanan darah puncak bisa mencapai 320 per 250 mmHg pada latihan leg press intensitas tinggi. Meski besar, latihan beban tidak terbukti berdampak negatif pada tekanan darah istirahat. Yang kedua itu ada kronis. Latihan beban jangka panjang menurunkan denyut jantung istirahat 5-13% dan menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik 2-4%. Ketebalan dinding ventrikel kiri meningkat, terutama pada lifter berpengalaman. Yang keenam itu ada kompatibilitas latihan aerobik dan anaerobik. Menggabungkan latihan kekuatan dan daya tahan aerobik secara bersamaan dapat menghambat peningkatan power lebih dari kekuatan. Penyebabnya adalah konflik adaptasi serat otot dan perubahan hormonal. Risiko interferensi berkurang jika kedua jenis latihan tidak dilakukan pada hari yang sama atau jika volume aerobik dijaga moderat. Yang ketujuh itu ada overtraining. Overtraining terjadi ketika beban latihan melebihi kemampuan pemulihan tubuh secara berulang. Tahapannya yang pertama itu ada acute fatigue, yaitu kelelahan normal pasca latihan. Yang kedua ada functional overreaching, yaitu penurunan sementara pulih dalam beberapa hari atau minggu. Yang ketiga itu ada non-functional overreaching, yaitu stagnansi atau penurunan performa selama berminggu-minggu atau berbulan. Yang keempat ada overtraining syndrome, yaitu penurunan kronis bisa berlangsung berbulan-bulan hingga tahunan. Gejala overtraining syndrome meliputi kelelahan persisten, gangguan tidur, hilang nafsu makan, gangguan mood, dan penurunan performa yang tidak dapat dijelaskan. Tidak ada penanda biologis tunggal yang definitif. Pemantauan multifaktor, fisik, psikologis, hormonal sangat dianjurkan. Selanjutnya adalah yaitu detraining. Penghentian latihan anaerobik menyebabkan kehilangan adaptasi secara bertahap. Pertama, kekuatan relatif bertahan hingga 4-8 minggu sebelum menurun signifikan. Yang kedua itu serat tipe 2A kembali bertransisi ke 2X. Selanjutnya, ukuran serat fast twitch menurun lebih cepat dibandingkan slow twitch. Selanjutnya, saat latihan dilanjutkan, kecepatan pemulihan kekuatan tinggi, itu muscle memory. Jadi, adaptasi akibat latihan anaerobik bersifat spesifik sesuai dengan jenis latihan yang dilakukan. Peningkatan kekuatan, power, hipertrofi, dan performa motorik dihasilkan dari koordinasi adaptasi sistem saraf, otot, jaringan ikat, endokrin, dan kardiovaskular. Kunci keberhasilan terletak pada perencanaan program yang menerapkan progressive overload, spesifisitas, variasi, dan pemulihan yang cukup. Sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.